Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kiranya saudara terpelihara di dalam kasih setia dan kemurahan daripada Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Rencana Tuhan indah bagi setiap kehidupan kita semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan untuk hari yang baru. Kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan. Dan biarlah sebentar sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong urapan-Mu menyertai setiap pribadi kami boleh memahami, mengerti, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan dipermuliakan, dan mengucap syukur kami sama firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sukacita dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan ayat yang akan saya angkat pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12.
beberapa terjemahan, termasuk terjemahan bahasa Inggris dalam ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Puji Tuhan. Menjadi bahagia atau bersuka cita adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, banyak orang. Mereka mencari apapun yang mereka bisa lakukan untuk menemukan kebahagiaan, untuk menemukan sukacita itu, membuat mereka bersuka cita. Tantangannya adalah bahwa apa yang orang banyak temukan untuk membuat mereka senang bersuka cita, sifatnya itu hanya sementara. Hal-hal dapat membuat mereka senang untuk waktu yang singkat. Kemudian mereka akan bosan atau sukacita mereka akan hilang. Dan karena itu mereka harus menemukan sesuatu yang baru lagi. Kalau saudara pergi ke tempat pekerjaan atau tempat umum di luar tempat-tempat hiburan, maka sangat sedikit sekali yang menunjukkan wajah bersuka cita. Karena hidup ini keras dan apa yang dunia berikan selalu masalah. Sehingga gak sebanding dengan sukacita yang mereka dapati. Kalau saudara sebagai orang percaya memusatkan perhatian kita kepada kebaikan Tuhan dan firman-Nya, maka seharusnya orang percaya tidak mengalami depresi. Karena depresi itu ketika kita fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi sukacita adalah fokusnya kepada Tuhan. Menurut Alkitab, sukacita itu fokusnya kepada Tuhan, saudara. Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita itu dalam Alkitab sebuah perintah. Maka jika sukacita itu sebuah perintah, maka sukacita seharusnya adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Itulah masalah yang dimiliki oleh beberapa orang percaya saat ini. Mereka berpikir sukacita adalah hasil dari peristiwa, bukan pilihan. Mereka berpikir jika masalah mereka hilang dan mereka tiba-tiba memiliki semua yang mereka inginkan, mereka dapat bahagia, mereka dapat bersuka cita. Hal ini tidak benar menurut Alkitab. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Sukacitanya tidak pernah berubah. Itu harusnya selalu ada dalam kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan selalu sama. Bahkan ketika kita sedang melalui pencobaan ataupun ujian. Sukacita adalah satu kekuatan rohani, spiritual yang terdapat dalam diri kita, dalam diri orang percaya. Bukan dari event atau peristiwa, tetapi harusnya dalam diri orang percaya. Seperti buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada dalam kehidupan orang percaya. Dan sukacita ini muncul ketika kita menaruh kasih dan perhatian kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan, harusnya semakin banyak sukacita yang kita miliki. Nah, Raja Daud dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12 ini mengetahui atau menemukan cara untuk bergembira dan bernyanyi kegirangan terlepas dari situasi yang sedang terjadi. Dan dalam doanya ini dia berdoa agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan, dapat menemukan kegembiraan, dapat menemukan sukacita. Mereka dapat bernyanyi bergirang. Karena mereka mengetahui ketika mereka percaya kepada Tuhan ada perlindungan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Percaya kepada Tuhan artinya kita menaruh harap kita dan kita berlindung pada Tuhan. Orang percaya pergi kepada Tuhan untuk segalanya, berharap untuk segalanya. Mengetahui bahwa Tuhan pencipta itu memegang kendali. Baik situasi sulit, baik situasi nyaman, enak. Tuhan pegang kendali atas segala yang terjadi. Hal yang hebat tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan ini enggak bersifat sementara seperti sukacita yang ditawarkan dunia. Tuhan tidak bersifat sementara, tetapi Tuhan ini bersifat kekal untuk selamanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Dan dia bisa dipercaya untuk selama-lamanya. Hal-hal yang dunia berikan sementara. Mereka dapat rusak, dapat hancur, mati atau memudar. Tetapi Tuhan tidak, besar.
Hal ini dapat memberikan alasan kepada saudara untuk memiliki sukacita yang besar karena mengetahui Tuhan ada dan selalu ada di sana bersama dengan saudara semua. Jika saudara mencari untuk menemukan sukacita untuk dapat menjadi senang dan bernyanyi dengan girang, maka berlindunglah pada Tuhan. Percaya kepada kemampuan Tuhan dan arahan Tuhan dalam hidup Bapak Saudara dalam pimpinan Roh Kudus dan firman. Ini bukan satu hal yang sementara yang datang kemudian pergi hilang lalu cari sesuatu yang baru lagi. Tidak. Tetapi Tuhan dengan sukacitanya akan selalu ada bersama dengan saudara untuk selama-lamanya. Sebab itu karunia daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam masa-masa yang sulit. Seperti yang dilakukan dunia. Sahabat-sahabat mungkin. Hal ini saja dapat memberikan alasan untuk saudara bernyanyi dengan girang, bersuka cita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di sisi kita selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Berpegang pada Tuhan, melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya semua itu akan menjadi sesuatu yang berharga ketika kita berjalan bersama dengan kita. Sekali lagi, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah sumber sukacita itu. Dunia dapat memberikan sukacita yang sementara. Tetapi ketika kami menaruh percaya kami kepada Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan, ketika kami berlindung pada Tuhan, maka Allah sanggup memberikan sukacita yang tidak melihat situasi dan kondisi. Saat apapun kami dapat bersukacita karena Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, biarlah kami selalu percaya, berharap, dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Segala aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam kehendak Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas saudara semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.